ada rasa was-was deg-degan nggak? Ini PDI Perjuangan maju sendirian nih di Jakarta, koalisinya melawan gemuk, nggak main-main. Lalu kemudian di sana juga ada Kang Emil bisa merangkul milenial, Gen Z. Ya, kekhawatiran kalau saya bilang nggak ada, saya pasti berbohong. Dan beberapa teman-teman saya menyampaikan kepada saya, Mas, emangnya Mas mau turun gunung? Ini bukan turun gunung, ini naik gunung yang tinggi sekali, tidak mudah. Saya juga kenal secara pribadi dengan Bung Ridwan Kamil, sehingga dengan demikian menurut saya ya ini menjadi kompetisi yang akan sehat. Saya malah lebih senang kalau orang menyampaikan kepada saya bahwa memang saya hampir 10 tahun tidak pernah mau tampil di publik karena mengerjakan dapurnya presiden dengan sangat sengaja. Tetapi dengan penugasan ini, dengan amanah ini, saya akan tampil di publik dan saya juga secara langsung akan berkomunikasi dengan Gen Z, menawarkan alternatif, karena yang menjadi kunci saya selama ini adalah karena kerja keras. Saya selama ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk membangun kepercayaan siapapun, termasuk kepada Gen Z. Tapi kerja kerasnya ini mungkin saja lebih banyak di belakang layar ya Mas Pram ya. Dan kemudian Mas Pram juga jarang tampil ke publik. Nah pertanyaan besarnya adalah gimana strateginya seorang Mas Pramono Anung ini melawan berhadapan apple to apple dengan Kang Emil yang sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat, pernah menjabat juga sebagai Wali Kota Bandung, yang rasanya sudah familiar sekali untuk tampil ke publik, berbicara dengan anak-anak muda. Yang pertama, yang paling utama, Jakarta ini pemilihnya adalah sangat rasional. Mereka pasti akan memilih orang yang akan bisa menjalankan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Jakarta sebagai basis perekonomian nasional dan sebagai kota global harus bisa diwujudkan. Dan saya yakin Gen Z ini adalah, kebetulan anak saya juga Gen Z. Pertanyaan juga diajukan kepada saya, apa yang akan dilakukan Bapak untuk bisa menarik itu? Saya tentunya sudah punya kiat-kiat, rumus-rumus, dan kebetulan saya dengan anak saya selama ini bersama-sama. Saya kalau anak saya nonton BTS, nonton Peggy Goo, saya juga ikut nonton. Karena itu juga menjadikan saya berwawasan yang lebih luas. Dan saya juga ikut jigrak-jigrak. Dengan Peggy Goo pun saya juga familiar. Oke, Mas Pram, ini yang juga menarik pada saat kemarin Anda resmi mendaftar ke KPU Jakarta adalah adanya seorang Basuki Cahayapurnama di tengah-tengah Mas Pram dan juga Mas Rano. Pesan apa sih yang dibawa? Ingin juga menarik begitu sebanyak-banyaknya teman Ahok yang kemudian bisa menggrab keterpilihan untuk mereka memilih Mas Pram dan juga Bang Rano, atau jangan-jangan ada posisi strategis nih, jangan-jangan jadi ketua pemenangan nih di Jakarta? Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei yang ada, mungkin Pramono Anung nomor 100. Nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Ahok, nomor 3 Ridwan Kamil. Pramono Anung memang nggak ada dalam survei, dan saya mengakui itu karena memang nggak ada. Tetapi kenapa kemudian Ahok tampil? Pertama, Ahok ini DPP partai. Yang kedua, dia punya pengalaman sebagai mantan gubernur DKI. Dan dia masih memiliki pendukung yang cukup loyal. Sehingga dengan demikian, dengan keberadaan Pak Ahok adalah bagian dari menunjukkan kepada publik PDI Perjuangan untuk pencalonan ini sangat solid. Termasuk kemudian hadir Ibu Risma, ketua DPP yang lainnya, DPD-nya lengkap. PDI yang saya sampaikan ternyata bukan hanya PDI Perjuangan, masyarakat juga akan hadir, kelompok-kelompok yang saya nggak kenal juga hadir. Dan itu saya terkejut sekali.